Selamat pagi Bu Tina. Gimana, sehat? Alhamdulillah ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu dalam memberikan ilmu-ilmu kepada peserta didik kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mau bertanya nih, tujuan pembelajaran yang akan Bu Tina lakukan kepada kelas 1 itu kira-kira apa? Tujuannya ya? Ya, tujuannya memberikan pembelajaran khususnya di bab 5 ya Pak ya. Itu kan untuk anak-anak usia PAUD, apalagi ada yang namanya transisi PAUD ke SD, itu mereka masih samar-samar mengenal Rasul-Rasul, mengenal Nabi-Nabi gitu ya. Nah, oleh saya itu diperkenalkan agar mereka itu tahu siapakah Nabi itu dan siapakah Rasul itu. Jadi si anak itu bisa mengenal lagi Nabi dan Rasul gitu ya, lebih mengenal Beserta lagi. tugas-tugasnya. Terus bisa meneladani juga gitu ya. Betul. Lalu strategi yang disiapkan untuk Bu Tina kira-kira Strategi yang saya siapkan itu interaktif ya Pak, dimulai dari video pembelajaran. Lalu sebelum video pembelajaran saya memberikan pertanyaan pemantik sedikit gitu ya, siapakah yang mengetahui ada berapakah Rasul dan Nabi itu. Setelah itu saya menjelaskan mengenai diperjelas dan dilengkapi oleh video pembelajaran. ada berdiferensinya nggak? Di kelas itu sebetulnya semuanya sama, rata-rata sudah paham, jadi saya mempraktekannya gitu, karena beberapa anak memang ikut mengaji juga gitu. Nah, media yang digunakan untuk pembelajaran di kelas 1 itu BAI gitu ya, kira-kira apa saja? Kebetulan saya menggunakan video pembelajaran dan juga buku dari kementerian yang pembelajar. Kemendikbud ini Ya betul. yang Merdeka Belajar gitu ya. Mereka belajar betul untuk kelas 1. Nah, nggak apa-apa nih, saya nanti akan mengobservasi Ibu ketika di kelas. Boleh, silahkan Bapak. Kira-kira waktunya kapan? Waktunya di hari Kamis mungkin. Hari Kamis. Berarti di hari Kamis saya akan bukan ya Bu ya, penilaian dan sebagainya, tapi nanti saya akan masuk, nanti saya akan melihat Ibu mengajar di kelas 1 pendidikan agama Islam. Terima kasih Bu ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lagi sedikit. Apa kabar hari ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan selalu ya buat kita semuanya. Oke, setelah saya melihat kemarin observasi di kelas pembelajaran PAI kelas 1 pada waktu hari Kamis ya. Nah, mungkin saya akan meneruskan observasinya setelah dari penilaian pembelajaran tadi. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Tina ketika melihat murid-murid yang sangat aktif kemarin itu gimana? Secara pribadi saya merasa tertantang sekali ya Pak, karena untuk kelas 1 itu tidak bisa seperti yang kelas atas kayak kita diusahakan untuk disiplinkan gitu, kamu tidak bisa gitu ya, karena mereka itu masih dalam tahap curiosnya masih tinggi atau masih penasaran, bu ini itu gitu. Jadi apa yang saya sampaikan mereka masuk, mereka tahu, cuman mungkin gerak geriknya saja yang masih energinya masih besar gitu, jadi mereka tidak bisa diam. Nah, di situ saya merasa tertantang sekali bagaimana caranya supaya saya itu bisa mendisiplinkan mereka tanpa saya harus memberikan perkataan atau sikap yang mungkin akan membuat mereka takut gitu. Oh iya ya. Nah, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan peserta didik yang seperti tadi, apa faktornya yang lebih, apakah mungkin anak-anak dari segi suka bermain dan apa faktornya? Mungkin ada beberapa hal ya Kak ya. Yang pertama, diferensiasi itu ya Kak ya, karena ada beberapa anak yang mungkin estetik, ada yang audio dan juga visual. Mungkin beberapa anak mereka lebih nyaman belajarnya itu secara kinestetik, dengan lari ke sana kemari dia lebih paham gitu. Yang kedua, rasa penasarannya itu yang tinggi gitu kan, ingin tahu, bu kalau ini bagaimana, bu kalau itu bagaimana, bu itu apa, walaupun itu di luar pembelajaran, walaupun itu memang tidak nyambung sama pembelajaran. Seperti misalnya kita memutar video pembelajaran, mereka tidak akan diam, tapi mereka akan datang ke kita, bu ini apa, dengan begitu ya berarti kinestetiknya tinggi. Lalu yang ketiga, rasa ingin bermainnya juga sangat tinggi ya. Mereka pikir dengan cara bermain mereka bisa lebih menangkap pembelajaran dengan teman-temannya, dengan teman-teman sebayanya gitu. Misalnya seperti kemarin itu ketika saya sedang berbicara atau menerangkan, ada anak-anak yang bernyanyi gitu ya, bernyanyi bersama teman-temannya, walaupun memang itu di luar dari pembelajaran gitu ya. Nah, berarti harus disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Nah, rencana supaya kan tadi anak-anak itu suka bermain. Nah, kira-kira rencana ke depannya atau rencana ketika pembelajaran yang selanjutnya supaya anak itu bisa itu, kira-kira model pembelajaran apa saja yang akan Ibu Tina terapkan supaya anak itu terarah. Kita sekarang kan merdeka ya. Betul. Terus tadi yang ada yang sering melihat, ada yang mendengar, apakah dengan cerita atau tayangan video atau dengan kisah atau dengan bagaimana itu? Mungkin lebih ke interaktif ya Kak ya. Karena kalau misalnya anak kelas 1 itu oleh kita diceritakan sesuatu kepada mereka, pasti mereka banyak bertanya. Nah, lebih baik kita itu atau saya ke depannya gitu ya, secara pribadi gitu, memberikan pertanyaan di awal atau pertanyaan penanti. Coba ada yang tahu Mbak, contohnya ada yang tahu Mbak, Nabi itu ada berapa? Nah, jadi kan mereka itu merasa ada berapa ya? Kemarin aku belajar loh gitu. Jadi tertarik gitu. Nah, setelah itu mungkin saya harus lebih memahami anak yang mana saja yang mungkin mereka nyaman dengan storytelling, terus ataukah mereka nyaman dengan video pembelajaran yang seperti kemarin gitu Pak. Jadi memang kemarin
yang secara intens gitu ya antara guru dan murid, ataukah mereka memerlukan video pembelajaran lebih menarik gitu, saya belum mencapai sana gitu. Nah, kira-kira nih kapan rencana yang barusan kan ada itu bahasa perencanaan. Kira-kira kapan rencana itu akan dimulainya? Apakah minggu depan atau tanggal apa pas pembelajaran itu kira-kira? Insya Allah setelah evaluasi kemarin mungkin minggu depan saya akan berubah cara memberikan pembelajaran kepada mereka. Jadi akan dilaksanakan dan semoga berhasil Insya ya. Allah, insya Karena Allah. saya juga pernah mengalami kelas 1 itu tidak bisa kita keluar sedikit juga 5 menit itu anak-anak ada yang munyol, ada yang itu pengalaman saya gitu. Betul, Pak. Keluar 5 menit ke air ternyata anak-anak yang munyol Sudah ricu. begitulah. Sangat super sekali ya karena kelas 1 itu dimulai dari taman kanak-kanak mungkin TK masuk yang biasanya bermain, tapi kita ya mudah-mudahan bisa tercapai Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga peserta didik diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Tina pun diberikan kesehatan pembelajarannya dan kedepannya bisa rencana-rencana yang sudah barusan direncanakan bisa tercapai gitu. Terima kasih Bu Tina Terima kasih juga, waktunya. Pak.